Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, Quran Hit dakwah kita kali ini adalah masalah menelantarkan sholat. Seperti kita ketahui, menegakkan sholat adalah salah satu kewajiban dalam rukun Islam yang 5, dan keutamaan sholat sudah sering kita dengar. Hanya saja ada satu kalimat kunci mesti kita tanamkan dalam kolbu kita, yaitu bahwa sholat yang khusyuk dapat mencegah perbuatan maksiat, karena sesungguhnya belumlah seseorang dikatakan telah sholat jika masih bermaksiat. Adapun titik fokus bahasan kita kali ini adalah apa ancaman dosa bagi yang meninggalkan sholat. Sahabat beriman, barakallahu fikum, jawaban pertanyaan di atas tergantung dari apa alasan ditinggalkannya sholat. Paling sedikit ada 3 alasan dan keadaan orang yang meninggalkan sholat. Pertama, tidak yakin akan adanya kewajiban dalam sholat. Kedua, malas total alias menelantarkan secara mutlak. Dan ketiga, melalaikan sebagian. Kita masuk pada alasan pertama, yaitu tidak ada keyakinan wajibnya sholat. Jika meninggalkan sholat disebabkan keyakinannya memang mengingkari wajibnya sholat 5 waktu, maka statusnya ia keluar dari Islam. Ini adalah ijma ulama, tidak ada khilafiyah di antara mereka. Kita masuk pada alasan kedua, yaitu yang disebabkan melalaikan sholat secara mutlak keseluruhan, disertai tidak ada keinginan sama sekali untuk sholat, tetapi hati masih ada iman wajibnya sholat. Maka di sini ada 3 pendapat ulama. Pendapat pertama, statusnya kafir murtad. Pendapat kedua, tidak kafir tapi dihukum had. Dan pendapat ketiga, fasik tidak kafir, yaitu dosa besar melebihi zina. Sahabat beriman, barakallahu fikum, pendapat pertama, orang yang diancam dengan status kafir murtad, dalilnya adalah ucapan seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Syakik al-Uqaili. Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah. Dahulu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat ada amal perbuatan lain yang jika ditinggalkan menyebabkan kekufuran selain sholat. Hadis At-Tirmizi nomor 2622 disahihkan oleh Albani. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berpendapat yang sama, bahwa makna meninggalkan sholat di sini adalah meninggalkannya secara mutlak atau total keseluruhan. Hadis ini adalah ijma para sahabat. Pendapat kedua bagi yang menelantarkan sholat secara mutlak adalah statusnya tidak kafir, tetapi dihukum had oleh ulil amri sampai mati. Ini adalah pendapat kebanyakan mazhab Syafi'i dan Maliki. Pendapat ketiga adalah juga statusnya tidak kafir, tetapi fasik, berdosa besar, dipenjara sampai kembali sholat. Ini adalah pendapat mayoritas mazhab Hanafi. Sahabat beriman, kesimpulannya, pendapat yang paling benar bagi orang yang meninggalkan sholat secara mutlak karena malas adalah kafir, yaitu pendapat pertama, karena ia ijma para sahabat. Alasan ketiga adalah keadaan seseorang yang meninggalkan sholat sebagian atau tidak secara keseluruhan. Nah, alasan yang ketiga ini paling banyak melanda kaum muslimin di mana-mana termasuk di tanah air. Dalilnya banyak sekali di Al-Quran dan hadis. Di bawah ini kami tunjukkan satu dalil Al-Quran, yaitu surat Maryam ayat 59-60. Qala Allahu ta'ala wa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us sholata wa taba'us syahwat fa sawfa yalqawna ghayyan ila man taba wa amana wa amila sholihah. Allah Azza wa Jalla berkata, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu, maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maksud mereka menyia-nyiakan sholat bukanlah mereka meninggalkan sholat secara total, tetapi mereka mengakhirkan sholat dari waktu-waktunya. Sa'id bin Musayyib, imamnya para tabi'in, berkata, ancaman yang dijanjikan Allah Azza wa Jalla bagi orang yang keadaannya demikian tanpa bertobat adalah ghayyi, sebuah lembah di neraka jahanam yang sangat jauh kedalamannya dan makanannya menjijikkan. Ini mirip tempat orang-orang munafik. Ibnu Qayyim juga menyebut ancaman hukuman adalah fasik, dosa besar.
dosanya lebih besar dari berzina. Mengenai keadaan fasik ini, ada pendapat yang mengatakan bahwa ia diancam dengan dosa besar yang lebih besar dari 1000 kali dosa zina. Tapi pendapat ini tidak ada asal muasal. Wahai sahabat beriman, mari kita lebih serius lagi memperhatikan dan menjaga sholat kita, dan juga orang-orang yang terdekat dengan kita. Jangan sampai meninggalkan sholat yang diwajibkan Allah Azza wa Jalla, karena beratnya konsekuensi bagi orang yang meninggalkan sholat. Bisa kafir, bisa fasik seperti seorang munafik tulen. Barakallahu fikum.